Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eugenia Elizabeth Bongitukan. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian pendekatan skientik, apa tujuan dari pendekatan skientik, apa prinsip dari pendekatan skientik, dan implementasi pendekatan skientik dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendekatan skientik. Apa teman-teman tahu apa yang dimaksudkan pendekatan skientik? Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan skientik. Pendekatan skientik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Berikut definisi dan pengertian pendekatan skientik dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Rusman tahun 2015, pendekatan skientik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara langsung untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, menurut Hosnan tahun 2014, pendekatan skientik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan baik, berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, menurut Karar dan Yencise tahun 2012, pendekatan skientifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar pembelajar secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa dan menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Yang kedua, tujuan dan prinsip pendekatan skientifik. Apa sih yang menjadi tujuan dan prinsip dari pendekatan skientik ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran pendekatan skientik. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan skientifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosnan 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan skientik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Yang berikut kita akan membahas tentang beberapa prinsip pendekatan skientifik dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa prinsip pendekatan skientifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan
simulasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Yang ke-C, langkah-langkah pendekatan saintifik. Apakah langkah-langkah yang harus diambil dalam pendekatan saintifik dalam pembelajaran? Menurut Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran atau meaningful learning. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki bermaknaan yang tinggi. Yang kedua, menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Sedangkan penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang kelima, mengakomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari. Yang ke-D, implementasi pendekatan saintifik dalam pembelajaran di sekolah dasar. Salah satu kebijakan dalam implementasi kurikulum 2013 atau K13 adalah perubahan paradigma pembelajaran dari berpusat kepada guru atau teacher center menjadi berpusat kepada siswa atau student center. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka guru-guru diharapkan untuk menerapkan pendekatan saintifik atau ilmiah dalam kegiatan pembelajaran yang dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang pendekatan saintifik. Semoga penjelasan dari saya ini bisa membantu teman-teman dan semoga bermanfaat.